Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tentang aturan berdiri ketika sholat. Berdiri ketika sholat fardu merupakan rukun sholat. Sedangkan sholat sunnah boleh dilakukan dengan berdiri maupun sambil duduk. Orang yang mampu dengan mudah untuk berdiri tidak boleh sholat fardu sambil duduk. Orang yang sholat fardu sambil duduk padahal dia mampu berdiri, maka sholatnya batal dan harus diulangi. Orang sakit yang masih mampu berdiri namun dengan susah payah, boleh sholat fardu sambil duduk. Tetapi, jika berusaha untuk sholat sambil berdiri, maka pahalanya 2 kali dari pahala sholat sambil duduk ketika sakit. Sholat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk, meskipun orangnya sehat dan mampu berdiri. Hanya saja, sholat sambil duduk pahalanya setengah dari sholat sunnah sambil berdiri. Nabi SAW bersabda, "Man shalla qa'iman, fahuwa afdal. Wa man shalla qa'idan, falahu nisfu ajril qa'im. Wa man shalla na'iman, falahu nisfu ajril qa'id." Orang yang sholat sambil berdiri adalah yang paling baik. Orang yang sholat sambil duduk mendapat pahala setengah dari yang berdiri. Orang yang sholat sambil berbaring mendapat pahala setengah dari yang duduk. Hadis riwayat Bukhari. Untuk sholat yang bacaannya panjang, misalnya sholat malam dengan membaca surat Al-Baqarah, dibolehkan untuk berdiri sambil bersandar. Sebagaimana yang dilakukan para sahabat ketika melakukan sholat tarawih di zaman Umar radhiyallahu anhu. Bagi yang tidak kuat untuk berdiri lama ketika sholat, dibolehkan untuk duduk di tengah-tengah sholat. Orang yang sholat sambil duduk dan tidak bisa untuk sujud di lantai, maka ruku dan sujudnya dilakukan dengan isyarat gerakan punggung, di mana posisi punggung ketika sujud lebih rendah daripada ketika ruku. Berdiri dan duduk ketika sholat jamaah. Jika imam sholat sambil duduk sejak awal sholat, maka makmum sholat sambil duduk. Jika dari awal imam sholat sambil berdiri, kemudian di tengah sholat dia duduk, maka makmum tetap sholat sambil berdiri. Orang yang sholat sambil duduk boleh mengambil posisi duduk semampunya. Dengan rincian, jika dia masih mampu iftirosh atau tawaruk, maka dia harus duduk iftirosh atau tawaruk. Putra Ibnu Umar pernah melihat ayahnya sholat dengan duduk bersila. Dia pun ikut-ikutan ayahnya dengan duduk bersila ketika sholat, padahal dia masih muda. Melihat itu Ibnu Umar melarangnya. Duduk yang sesuai sunnah dalam sholat adalah iftirosh. Yang aku lakukan kemarin karena kakiku tidak kuat duduk iftirosh. Hadis riwayat Bukhari. Jika tidak mampu duduk iftirosh atau tawaruk, boleh duduk dengan cara apapun semampunya, seperti duduk bersila atau duduk di atas kursi. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersila. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Orang sakit atau sudah tua yang masih mampu berdiri namun berat, boleh menggunakan tongkat atau semacamnya sebagai sandaran. Dari Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah tua dan mulai gemuk, beliau meletakkan tongkat di tempat sholatnya, yang beliau gunakan untuk bersandar. Hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Keadaan kaki ketika berdiri dalam sholat adalah tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Kira-kira lurus dengan pundak. Kesalahan-kesalahan terkait dengan berdiri ketika sholat. Tidak serius ketika berdiri. Misalnya posisi kaki bengkok atau tidak tenang atau banyak bergerak. Tentu saja ini sangat mengganggu dalam sholat. Allah berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Berdirilah kamu dengan tenang karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Kaki terlalu lebar atau terlalu sempit. Posisi kaki yang terlalu lebar akan mengganggu orang lain ketika sholat jamaah. Sedangkan posisi kaki yang terlalu sempit menyebabkan shaf ketika sholat renggang. Karena shaf yang baik adalah pundak bertemu pundak di sebelah kanan dan kirinya. Dan kaki bertemu dengan kaki orang yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyempurnakan setiap ibadah kita.